Oke, jadi kita sapa dulu. Selamat malam, sahabat rebahan dapat dolar. Sahabat rebahan dapat dolar saya yang tercinta. Akhir-akhir ini saya sangat aktif sekali. Kalau ibarat anak kecil itu kebanyakan makan gula, tapi nggak apa-apa karena demi kebaikan kita bersama, demi mentransfer ilmu yang ada di kepala, dan demi kalian semua, maka kita akan buat setiap live thread ini menjadi sangat menggebu-gebu, sangat bersemangat, biar tidak cuma market aja yang fluktuatif, tapi biar atmosfer kita juga fluktuatif. Dan pada kesempatan malam hari ini tentu aja kita akan sharing, tapi temanya bukan live trade. Nggak tahu nanti kalau ada peluang kita bisa trading. Tapi yang akan kita bahas malam hari ini adalah seputar EA. Apa itu EA? Apa itu EA? EA adalah advisor ya, expert advisor. Sutris mau ngomong, saya persilahkan, siapa tahu ada yang mau disampaikan. Nggak apa-apa kalau mau menyampaikan, menyapa teman-teman yang lain boleh. Oke, selanjut lagi. EA atau yang mungkin kalayak ramai kenal dengan sebutan robot trading, robot forex, menurut saya itu kalimat yang kurang berkelas. Kalau berkelas ya kita nyebutnya expert advisor, expert advisor, expert advisor. Nah itu masih mending lah daripada disebut robot trading, robot forex, karena konotasinya terlanjur negatif guys. Jadi seperti inilah kalau kita ngomong di forex afiliator konotasinya negatif. Padahal kalian di TikTok jadi affiliate, jualan keranjang kuning, klik guys keranjang kuning di kiri bawah. Nah itu kan sama aja affiliate. Dan setahu saya dari dulu, dari 7 tahun yang lalu, om saya udah main affiliate itu dari zamannya Amazon. Amazon yang ya itu yang ada di Amerika, yang ada jualan Kindle Book dan jenisnya. Om saya udah main yang namanya affiliate. Dan apakah affiliate itu jelek? Saya rasa enggak, karena affiliate itu memkenalkan suatu produk ke produk lain. Jadi kita berada di tengah-tengahnya itu. Tapi catatannya menjadi affiliate yang baik adalah tidak melakukan hal yang merugikan orang lain. Nah, kalau yang kemarin-kemarin tuh yang dicapnya afiliator itu karena memang merugikan orang lain. Kita tidak boleh seperti itu. Apapun yang kita afiliatisasikan, apa yang kita afiliasikan itu tidak boleh seperti itu. Oke, jadi temanya malam hari ini apa, Bos Niko? Jadi temanya malam hari ini saya akan menemani Bos Niko. Apa ini temanya malam hari ini? Oke, jadi tema malam hari ini kita mau bahas soal ternak akun. Woi, mantap itu. Ternak akun. Nah, ini udah kita mengenal sistem trading, ini sistem trading manual, ini sistem trading otomatis, dan ternak akun ada di level ini. Level yang satu tingkat di atasnya. Kenapa? Karena ternak akun adalah metode yang untuk menyempurnakan, nah nanti kita akan bahas lebih detailnya sama Bos Niko, tapi saya akan kasih clue poin pentingnya, clue poin penting. Ternak akun adalah penyempurnaan dari money management trading di era modern saat ini. Makanya tadi saya sempat bilang kan, semua sudah serba digital. Digitalnya ya jangan digital yang setengah-setengah. Kalian bilang era digital, smartphone digital, laptop digital, smartwatch serba digital, tapi kerjaannya masih konvensional dan tidak di-upgrade ke next level. Minimal ada job tambahan, minimal ada income tambahan. Kalau kita bisa hasilin lebih dengan resiko lebih kecil, why not? Nah, jadi untuk itulah teman-teman ada di sini malam hari ini. Oke, Bos Sutris, nanti comeback lagi, silakan. Nah, kembali ke tadi ya, sampai mana lupa. Jadi semua sudah serba digital, tidak ada salahnya kita juga mengembangkan bagaimana kita biar bisa survive di dunia digital. Itu termasuk di trading di era modern saat ini. Nah, bonusnya buat teman-teman yang nanti stay sampai di akhir video, kita akan kasih special price seperti biasa, diskon spesial untuk teman-teman yang mau ternak akun. Juga diskon spesial buat teman-teman yang mau perpanjang VPS. Seperti itu. Oke, Mas Niko, silakan dimulai. Oke, kita mulai pembahasannya.
Ya, sesuai yang tertera, sebelum kita mengawali pembahasan tentang materi ternak akun, maka kita harus memahami dulu nih pentingnya trader memiliki sistem trading. Oke, di sini dijelaskan mengapa sistem trading itu penting. Ya, jadi perlu diketahui juga dengan adanya sistem trading itu ada beberapa komponen juga yang harus diperhatikan nih, seperti teknik analisa, kemudian money management, ada juga rule trading dan cara mengatur psikologi trader. Nah, dengan adanya sistem trading tadi, kita akan lebih mudah nih untuk membaca arah tren, untuk bisa tahu kapan harus buy atau kapan harus sell, untuk kita bisa menentukan level take profit dan stop loss-nya, dan bahkan kita bisa membatasi kerugian nih, serta menentukan volume di setiap transaksi yang kita lakukan di market untuk menentukan lot-nya. Seperti itu. Nah, dari sistem trading ini tadi itu dikelompokkan menjadi dua. Jadi ada sistem trading manual dan ada sistem trading otomatis. Nah, dari sistem trading manual dan otomatis ini tadi bisa kita gunakan untuk metode ternak akun. Seperti itu. Nah, mungkin saya bahas sedikit juga sebelum masuk ke metode ternak akun. Di sini kan dijelaskan juga tentang sistem trading otomatis atau expert advisor. Expert advisor ini awalnya juga tercipta dari sistem trading yang kita riset secara manual. Jadi bukan langsung kita nemuin sebuah sistem langsung kita buat ke sistem otomatisnya. Enggak seperti itu. Jadi kita tetap riset dulu secara manual, kita pastikan dulu rule-nya jelas, kemudian kita tentukan algoritmanya seperti apa, baru kita rubah ke bahasa pemrograman. Jadilah sistem trading otomatis ini tadi atau yang kita sebut dengan expert advisor. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan apa itu metode ternak akun. Oke, kalau untuk ternak akun sendiri itu adalah metode manajemen risiko dalam trading dengan cara kita membagi risiko tidak hanya di satu akun saja, tapi kita bagi menjadi beberapa akun, mungkin bisa 2 akun, 3 akun, 4 akun, 5 akun, bahkan lebih dari itu. Dan setiap akunnya atau setiap akun yang kita miliki itu menggunakan sistem trading, menggunakan setup, atau menggunakan instrumen trading yang berbeda-beda. Jadi intinya di sini adalah kita membagi risiko. Kita punya, katakan seperti contoh di sini, kita punya modal 10.000 US dollar, kita bagi menjadi 5 akun, dan di setiap akun itu kita pakai sistem atau setup yang berbeda-beda. Contohnya, di akun yang pertama nih, kita pakai sistem trading A. Kemudian di akun yang kedua, kita pakai sistem trading B. Yang mana sistem trading A dan B ini mungkin sistem trading manual. Kemudian sistem trading di akun ketiga pakai sistem trading C itu sudah otomatis nih. Nah, seperti itu. Kemudian akun keempat dan kelima pakai sistem trading otomatis lainnya yang kita miliki. Nah, itu adalah penerapan metode ternak akun. Kalau misalkan kita hanya bagi resikonya, kita punya modal 10.000 nih, kita pecah jadi 5 akun, tapi kita nggak bedain setup atau sistemnya. Yaitu bisa dikatakan kita malah menggandakan resiko, jadi bukan ternak akun atau membagi resiko, atau bahasa kerennya diversifikasi, bukan termasuk itu karena katakan nih kalau sama-sama kita pakai sistem yang sama, settingannya sama, kemudian ketika satu akun floating, yang lainnya juga ikut floating nih akunnya, otomatis kita perlu menyiapkan misal kita sudah siap dana cadangan untuk injek, kita perlu dana cadangannya ini untuk beberapa sistem, beberapa akun kita. Tuh, tapi kalau misalkan kita bagi dengan sistem yang berbeda-beda, di akun yang pertama floating, di akun yang kedua dengan sistem yang berbeda belum tentu floating. Atau bahkan misalkan nih di salah satu akun ada yang floating, ya kita bisa pakai dana dari akun yang sedang tidak ada transaksi, kita pindah untuk menahan, untuk menambah ketahanan modalnya, untuk menahan floatingnya, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung masuk ke contohnya saja, biar teman-teman juga lebih paham dengan ilustrasi yang kita berikan. Oke, di sini contoh yang pertama, itu
disebutkan di sini namanya Marco ya. Jadi si Marco ini tidak mengenal konsep ternak akun nih. Marco ini punya dana 1.000 US dollar untuk ditradingkan dan hanya didepositkan ke satu akun trading aja. Jadi nggak dibagi nih, cuma ditaruh di satu akun. Ketika terjadi resiko yang mana di sini disebutkan itu resikonya adalah cut loss 50%, modal yang Marco miliki tersisa 50% dari 1.000 dolar tadi, yaitu tersisa 500 dolar saja. Nah, artinya untuk mengembalikan modal Marco yang hilang ini dengan sisa modal yang ada, yaitu mengembalikan 500 dolar dengan modal sisanya sekarang di akun itu 500 dolar, artinya si Marco ini mencari 100% modalnya dengan modal yang ada saat ini. Itu akan lebih lama dengan dana yang tersisa. Dan bahkan bisa dikatakan juga berat untuk mencari 100% dengan satu akun saja, dengan sistem trading yang ada, dengan sisa modal yang ada. Ini kalau tidak ditambah modal dengan sisa dana tadi. Seperti itu. Kita juga bisa pakai contoh perhitungan, katakan per bulannya sistem trading si Marco ini bisa menghasilkan sekitar 5% nih. Nih, sambil saya coret-coret di layar untuk ilustrasinya. Katakan sistem trading ini yang dimiliki si Marco bisa menghasilkan 5% per bulan. Atau kalau dari modal awalnya itu, di modal 1.000 itu bisa menghasilkan sekitar 50 dolar kalau dari 1.000 dolar. Karena 10%-nya kan 100 dolar nih. 5%-nya itu separuhnya dari 10 yaitu 50 dolar. Itu kalau modal 1.000. Nah, sedangkan dengan sisa modal yang ada, saya tulis dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi dengan modal 1.000. Nah, kemudian dengan sisa modal yang sekarang dimiliki si Marco, yaitu sisa modal 500 dolar, per bulannya kalau katakan sistem trading si Marco ini bisa menghasilkan sekitar 5%, jadi artinya 5% dari 500 dolar, yang dimana itu bisa menghasilkan sekitar 25 dolar per bulannya dari modal 500. Nah, untuk mencari sebesar 500 dolar tadi, itu dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 bulan. Itu waktu yang sangat lama, belum lagi ditambah ada biaya yang dikeluarkan oleh si Marco, misal untuk EA-nya atau untuk VPS, seperti itu. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Atau kalau kita melakukan ternak akun itu penerapannya seperti apa? Kita lanjut ke contoh yang berikutnya nih. Oke, kita mulai masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini disebutkan namanya si Santoso ya. Jadi tadi ada Marco, di sini ada Santoso. Oke, si Santoso ini mengenal konsep ternak akun nih. Santoso memiliki dana 1.000 dolar untuk ditradingkan dan didepositkan ke dua akun trading. Masing-masing itu running dengan modal 500 dolar. Akun trading pertama pakai sistem, kita sebut aja sistem trading A, kemudian akun kedua sistem trading B. Sistem tradingnya ini berbeda. Kemudian di salah satu akun si Marco, salah satu sistem trading yang digunakan oleh si Santoso ini tadi, itu terjadi resiko 50% nih. Artinya si Santoso ini kehilangan 50% dari salah satu akun. Yang di sini contohnya di akun trading kedua itu mengalami cut loss 50% dan si Santoso ini kehilangan sebesar 250 dolar. 50%-nya dari 500 dolar tadi. Kalau secara keseluruhan si Santoso ini hanya kehilangan 25% aja dari total modalnya. Modal 1.000 dolar dia kehilangan 250 dolar, hanya 25%-nya. Masih ada akun trading yang pertama yang masih running dan masih bisa untuk mensupport recovery dari akun trading yang kedua ini tadi. Akun yang kedua juga masih running nih. Tuh. Coba kalau kita pakai perhitungan lagi nih. Sambil kita ilustrasikan ya. Contoh.
Nah, di sini saya udah siapkan juga contohnya. Mohon maaf, jangan dicoret-coret dulu ya. Nih, biar teman-teman juga bisa memperhatikan dengan jelas apa yang saya sampaikan, seperti itu. Mungkin sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah ada yang masih belum paham dari yang dimaksud ternak akun di sini? Nanti kalau ada yang belum paham, saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang sangat-sangat lebih mudah dipahami. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nih tentang ternak akun. Coba tahu masih bingung atau masih belum paham terlalu jelas atau mau lanjut nih penjelasannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi yang jelas, ternak akun ini salah satu metode yang saat ini saya gunakan. Saya gunakan udah kisaran 3-4 tahun ini, dan sampai detik ini ternyata membawa dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan equity trading saya. Portofolionya bisa teman-teman cek juga, terus juga akun investornya juga teman-teman bisa cek juga. Ada satu akun yang kita gunakan, satu ekosistem akun yang kita gunakan, di mana akun ini kita pakai untuk charity. Nanti akan saya tunjukkan juga. Dan itu berdampak banyak ke banyak orang. Itu. Nah, ini dari Instagram juga banyak pertanyaan. Ini malah pertanyaan basic banget, modal minimal trading berapa? Nah, kalau saya jawab, modal minimal trading tergantung hasil yang diinginkan. Kalau hasil yang diinginkan besar, ya tentu modalnya mengikuti. Kalau hasil yang diinginkan tidak terlalu besar, ya itu modal bisa disesuaikan. Nah, kalau misalkan dengan ternak akun, modal minimalnya berapa? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kita langsung aja ke shortcut-nya. Modal yang dibutuhkan untuk minimal ternak akun itu $500 per akunnya yang direkomendasikan. Kenapa 500? Karena kita harus ngitung. Karena untuk ternak akun pertama, tentu harus keluar biaya VPS. Biaya VPS ini biaya operasional. Karena IE atau robot trading yang saya bahas di awal tadi, nah, IE atau robot yang kita bahas di awal tadi, biar running terus meskipun laptopnya kita matiin, smartphone-nya kita matiin, maka dibutuhkan yang namanya VPS. VPS itu Virtual Private Server. Virtual Private Server itu apa? Virtual Private Server itu ya fungsinya untuk menggantikan komputer kita tadi. Jadi dia sebuah server, sama seperti komputer kita, tapi dia sistemnya sebuah server. Dan itu bisa diakses dimanapun. Ya, untuk VPS dan EA paham dulu, minimal modalnya berapa tadi, $500. Udah kita bantu hitung agar apa, BEP dan balik modalnya cepat, nggak terlalu lama. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, tadi yang masih nggak paham ternak akun nih, daripada kita lanjutin pembahasannya dengan gaya bahasa yang memang untuk orang paham trading, saya akan switch pembahasan ini menjadi lebih mudah dipahami. Jadi teman-teman silakan simak dengan baik. Ada 2 orang. Pertama, saya Narko, yang kedua Niko. Saya nggak menggunakan metode ternak akun. Kita sama-sama nih punya 100 juta. Anggap aja itu uang nemu di jalan. Ya, anggap aja kita nemu uang 100 juta di jalan. Nah, kita pengen muterin uang itu di trading, atau misalkan saya sama Niko pengen muterin uang itu di bisnis konvensional, biar mudah dipahami ya. Nah, ketika kita berdua ini menemukan uang 100 juta, saya tidak kenal ternak akun, saya langsung franchise atau saya langsung buka bisnis, 100 juta itu saya habiskan di satu buah bisnis. Yang pertama. Yang kedua, Bos Niko, dia mau menerapkan ternak akun, dia nggak ngabisin 100 juta itu dalam satu kali franchise. Tapi dia memilih mungkin sekitar 5 franchise yang masing-masing membutuhkan modal 20 juta. Sekarang saya tanya, apakah seorang yang terjun di dalam sebuah bisnis, apalagi baru memulai, bisa langsung sukses? Kan jawabannya belum tentu. Mungkin berhasil, mungkin enggak. Mungkin masih butuh belajar baru dia capai keberhasilannya. Nah, yang saya di satu akun ketika saya running, kalau terjadi resiko,
artinya franchise saya gagal, uang saya habis. Saya harus cari 100 juta lagi untuk memulai franchise lagi. Sedangkan Bos Niko dari 5 franchise-nya, mungkin ada 1 yang kurang berhasil atau yang gagal, atau mungkin ada 2. Sedangkan yang 3 lainnya berjalan dan bisa memberikan benefit atau profit ke Bos Niko. Nah, itu perbedaan dari kita trading tanpa ternak akun dan dengan menggunakan metode ternak akun. Ya, sampai di sini masih ada yang belum paham atau udah lumayan ngerti nih. Jadi ibaratnya ternak akun itu kita meletakkan telur tidak di satu keranjang. Kalau tidak ternak akun artinya kita menaruh telur di satu keranjang. Kalau jatuh ya pecah semua. Itu teman-teman. Kira-kira ada yang tidak paham bagian mananya, saya akan perjelas lagi. Jadi kita akan ubah nih webinar kali ini, temanya sama, materinya sama, tapi kita bawakan dengan gaya yang berbeda. Karena ini terbuka untuk umum, saya yakin teman-teman banyak yang mau belajar trading tapi belum benar-benar mengenal. Jadi kita akan switch tadi, saklarnya kita geser, gitu, dari yang mode profesional menjadi mode beginner, atau mode kita belajar bareng dari basic, dari nol. Nah, tapi di sini nanti akan saya jelaskan detail-detail apa yang diperlukan, modalnya berapa. Jadi teman-teman, kita pembahasannya jangan terlalu lompat-lompat. Kita pembahasannya runtut ya. Mulai nanti ini mengenal dulu. Maksudnya ternak akun itu gimana? Narko sering banget posting ternak akun. Emangnya Bos Narko punya pelihara ayam berapa ekor? Atau pelihara babi atau pelihara sapi itu berapa ekor? Kita nggak pelihara itu. Kita di dunia digital, seperti yang tadi kita bilang ya. Kita di dunia digital, yang kita pelihara adalah manajemen resiko dari literasi keuangan yang kita trading dengan menggunakan instrumen forex ataupun komoditas. Nah, jadi kita samakan persepsinya dulu biar teman-teman nggak bingung. Oke, ini teman-teman udah sebagian besar paham. Nanti kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Terus kalau udah paham, yang tadi kita pakai ibaratnya perumpamaannya adalah franchise, kita kembali ke trading. Sama. Kalau kalian mau trading, teman-teman mau trading, apa yang dilakukan? Punya uang misalkan nih, kita bicara jangan terlalu kecil ya, karena kita membahas manajemen resiko. Kita bicara misalkan punya uang $2.000 lah, $2.000. Kita punya uang $2.000. Kalau saya tadi nggak pakai ternak akun, atau misalkan teman-teman belum kenal ternak akun, $2.000 ini akan didepositkan di satu akun. Ya kan? Didepositkan di satu akun, kita mungkin lagi di fase belajar trading atau lagi memulai trading atau mungkin lagi awal-awal. Kita pakai suatu sistem trading, kita udah nggak bicara asal tebak loh ya. Kita udah bicara kelasnya NSFX ini adalah kelasnya real trading. Jadi kita melakukan analisa, mengatur lot transaksi, menentukan TPSL, entry, menunggu peluang. Kalau peluangnya sudah muncul, kita masuk ke market, akhirnya hasilnya take profit atau stop loss. Itu kelasnya NSFX. Tapi kalau teman-teman baru belajar nih, mungkin belum kenal money management, mungkin belum bisa mengatur emosional. Nanti Bos Niko bantu ya kalau ada pertanyaan ya. Mungkin kita belum bisa kontrol diri kita dalam menghadapi floating, situasi di mana mental kita diuji. Terus habis itu mengalami kondisi trading yang gegabah. Gegabah itu artinya kita trading tidak sesuai rule, tidak disiplin. Hasilnya kita rugi. Apa yang terjadi dengan $2.000 tadi? Akhirnya kita kehilangan. Bisa sebagian besar, atau bahkan semuanya. Kita kenal semua dengan sebutan margin call, MC, duit entek, uangnya habis. Nah itu. Kalau kita menghadapi kondisi seperti itu, apa yang terjadi? Pasti trauma, mentalnya kena mental nih bos, ya kadang kan kayak gitu loh. Terus habis itu kita akan menghujat, wah trading ini penipuan, trading ini judi, trading ini menghabiskan uang saya. Bukan tradingnya yang salah cara tradingnya teman-teman, bukan trading forex-nya yang salah. Kenapa saya bilang gitu? Karena portofolio kita bertahun-tahun bertumbuh. Jadi teman-teman jangan sampai salah persepsi gitu loh. Kita mau lurusin ini. Nah itu versi saya. Misalkan saya tidak menggunakan ternak akun, $2.000 habis. Mau deposit lagi, harus cari uang lagi, depo lagi, mulai lagi dari awal.
dan itu melelahkan. Kadang melelahkan, kadang udah males duluan, kayak trading bikin rugi. Stop lah, nggak usah trading lagi. Apa itu trading? Kadang-kadang orang kayak gitu. Karena apa? Karena nggak tahu. Sedangkan misalkan nih, Bos Niko nih, kita lihat Bos Niko paham tentang akun. $2.000 dia tidak depositkan dalam satu akun. Dia pecah jadi 4 akun misalkan. Masing-masing akun $500. Coba Bos Niko slide-nya digeser ke yang ada beberapa akun. Jadi nggak cuma yang 2 akun nih. Nah, contohnya ini. Bos Niko lah, ini kebetulan namanya mirip. Bos Niko dan Bos Nico. Nah, Bos Nico ini punya $5.000 misalkan ya. Saya doain teman-teman punya $5.000. Tulis dulu amin gitu. Yang belum punya, tulis dulu amin. Yang udah punya, lebih jangan diamini. Profitnya $5.000 per hari, amin. Nah, itu. Nah, apa? Kita tarik vibrasi positif. Karena dengan itu, rezeki kita bisa lebih maksimal lagi. Lanjut. Terus Nico punya $5.000. Dipecah menjadi 5 akun. Per akun $1.000. Terserah, kalau punya $2.000 ya pecah jadi 5 akun berarti berapa? $400. Kalau punya berapa? Misalkan $3.000 pecah jadi 5 akun, per akun $600. Terserah diatur berapapun, mau berapa akun. Saya akan jelaskan konsepnya. Nah, $5.000 kalau jadi 5 akun berarti kan dibagi 5. Per akun $2.000-an. Teman-teman kan bisa lihat nih. Per akun kan $2.000 nih. Per akun $2.000. Per akun $1.000, sorry, per akun $1.000. Nah, $1.000 itu mewakili 20% dari $5.000. Ya kan, dibagi 5 kan, 20%, 20%, 20%, 20%, dan 20%. Totalnya $5.000. Koreksi kalau saya salah ya. Nah, $5.000 ini, kalau salah satu terjadi resiko, kan setiap akun kan beda-beda. Tadi saya bilang ya, saya kan belum lengkap tadi ya. Franchise. Bos Niko franchise, tolong jangan diganti dulu. Bos Niko franchise 5, misalkan saya buka habis 100 juta buat jualan kebab nih, misalnya satu tempat gerainya mewah, ada lampu, ada hiasannya, mungkin saya tempatnya di depan bukan Indomart lagi, tapi saya jualnya di depan Transmart misalkan, kan nggak murah tuh sewanya. Atau mungkin saya jualannya di depan Pakuwon Mall, saya yakin itu nggak murah. Dia kalau rame, nyatanya banyak bisnis sektor real yang udah diperhitungkan, tapi ternyata nggak rame, sepi, tutup, akhirnya saya rugi. Tapi kan Bos Niko gini, dia bagi ke 5 menjadi 5 cabang tadi misalkan ya, dibagi menjadi 5 cabang. Bos Niko juga bikin kebab, misalkan franchise-nya, misalkan nih Baba Raffi, kita ganti nama lah, Baba Andre Taulani misalkan kebab Baba Andre Taulani 5, franchise-nya masing-masing 20 juta. Nah, nggak mungkin 5-5-nya bukanya jejer-jejer kan di satu tempat yang sama, dengan nama yang sama, dengan calon customer yang sama, yaitu namanya konyol, sama, ternak akun di versi forex sama. 5-5-nya kita tidak gunakan cara trading yang sama. Kalaupun caranya sama, maka pair-nya tidak sama, instrumennya nggak sama. Gambarannya, tempatnya kita trading tidak di tempat yang sama. Yang satu pakai Euro USD, yang satu nanti pakai Gold, yang satu pakai misalkan yang satu pakai Euro JPY, USD CHF, itu pair yang berbeda-beda. Saya minum dulu. Nah, jadi paham ya? Kita beda-bedakan profil resikonya. Nah, jadi ternak akun ini selain akunnya berbeda-beda, kita beda-bedakan profil resikonya. Tadi ada yang tanya, apakah butuh 5 VPS? Enggak, 5 akun ini masih bisa pakai 1 VPS. Karena kita ada akun tadi yang kita pakai buat charity, kita paksa 1 akun VPS itu untuk 5 lebih akun trading, sampai 7. Mungkin nanti akun yang ke-8 akan kita paksa juga. Kita pengen tahu tuh, kekuatan VPS yang kita gunakan, VPS yang premiumnya NS ini, apakah letoy atau memang berkemampuan khusus. Nyatanya, yang dulunya bilangnya 5, kita pakai di 7 VPS sampai detik ini nggak nemu error. Jadi kualitasnya memang bagus sejauh ini. Oke, lanjut. Nah, tadi 5 akun. Jika terjadi resiko di salah satu akun,
Nah, next slide. Nah, jika terjadi resiko di salah satu akun, misalkan akun yang pertama, cut loss 50%, kan kita trading membatasi kerugian ya. Katanya kita trading menggunakan money management. Berarti kan kita harus membatasi kerugian. Nah, ketika terjadi cut loss di salah satu akun, minus 50% nih misalkan, maka minusnya $500 dari total kalau kita lihat semuanya itu masih ada $4.500. Masa dalam satu bulan $5.000 nggak ada profit sama sekali? Akun kedua, ketiga, keempat, kelima, masa tidak memberikan sumbangsih profit sama sekali? Tentu kan tidak. Mereka tetap running dengan sistemnya masing-masing. Maka resiko jauh lebih kecil. Kerugian berhasil diminimalisir. Ya. Jadi sisa total dananya masih 90% dari yang modal awal 5.000. Ini kalau kita berasumsi akun yang lain pun nggak menghasilkan profit. Tapi kan dalam satu bulan ada yang 3% profitnya, ada yang 5% profitnya, ada yang mungkin 8% profitnya. Nah, itulah metode ternak akun yang diterapkan di dunia trading. Dari mana metode ini saya bisa temukan dan ciptakan adalah hasil dari ketemu teman-teman pengusaha di sektor real. Ketika mereka menghadapi kondisi pandemi, bisnis F&B-nya turun, merosot tajam, nggak bisa jualan, nggak bisa buka di mall, nggak boleh kemana-mana. Nah, tapi bisnis lain, alkesnya jalan. Pesanan masker meningkat, pesanan vaksin meningkat, jarum suntik meningkat. Nah, kenapa hal ini nggak bisa kita bawa ke trading? Ternyata bisa. Yaitu dengan metode ternak akun ini kita berhasil melakukan diversifikasi resiko terhadap portofolio trading kita. Oke, next Niko. Nah, kita akan jelasin sesudah kita memahami penjelasan metode ternak akun, kita akan ke tujuan dan syaratnya. Jadi ternak akun ini ada persyaratannya dan tujuannya. Pertama, tujuannya itu ada 3. Pertama, menjaga money management. Tadi seperti yang saya jelaskan. Fokusnya adalah untuk diversifikasi resiko. Yang kedua, recovery lebih cepat kalau terjadi kerugian di salah satu akun. Kalau tadi kita cuma punya satu akun, begitu habis, ya udah kita harus mulai lagi semuanya dari awal. Kalau punya satu akun. Kalau punya 2 akun, satu terjadi resiko itu menguras kurang lebih 25% dari total balance kita. Kalau kita punya 5 akun, jauh lebih kecil. Resikonya per akun mungkin sekitaran cuma 10% aja. Dengan catatan kita pakai sistem pembatasan resiko. Kalau di EA kita ada ACL, auto cut loss. Itu default-nya kalau diaktifkan 50%. Artinya kalau misalkan modal 5.000 per akun jadi $1.000, kena 50% itu kena $500. $500 itu 10% dari $5.000. Terus berikutnya masih tentang menjaga money management. Jika terjadi floating, nah ini teman-teman sering kan, saya rasa pada pernah menghadapi yang namanya floating. Apa yang terjadi ketika akun teman-teman floating? Pasti panik. Kalau berusaha survive pasti melakukan injek, ngeluarin uang lagi, deposit lagi, itu menguras kantong dan memakan waktu. Tapi kalau kita menerapkan ternak akun, terus akun kita salah satu dari 5 tadi floating, satu akun ini floating misalkan, kan ada nih akun lain yang nggak floating, yang pairnya beda, settingannya beda, atau EA-nya beda. Ya ini bisa kita manfaatkan untuk di internal transfer, dipindah sementara untuk menambah ketahanan dana akun yang sedang floating tadi. Jadi ketika udah clear floatingnya, udah beres, tambahan dana dari akun lain tadi dibalikin. Dan ini terjadi di akun yang saya manage, akun charity-nya NSFX yang kita manage. Pada saat itu modal 1.000, floating sampai 60%, sampai hampir 70%, kita pindah dananya dari akun yang lagi nganggur. Nanti saya tunjukin portofolio akunnya, jadi saya nggak ngomong doang, tapi ada buktinya. Saya pindahin, dalam waktu nggak sampai 2 jam, clear. Dan itu saya live-kan di Instagram, jadi kita nggak bicara omong kosong, kita bahas historinya NS dalam menahkodai atau menjadi pilot sebuah akun trading. Nah,
kita live-kan dalam 2 jam, clear position, dan kita pindah injekan tadi ke akun yang sebelumnya, akun di mana tempatnya berasal. Dan apa yang terjadi? Lanjut lagi seperti biasa, trading normal lagi. Kita menikmati profit dari waktu ke waktu. Yang kedua, menjaga psikologi trading. Ini mungkin catatannya Bos Niko error nih, angkanya 1 semua ini. Nah, yang kedua, menjaga psikologi trading. Tujuannya adalah menjaga psikologi trading, yaitu membagi fokus konsentrasi tidak pada satu akun trading saja. Nah, saya jelasin. Kalau teman-teman punya satu akun tadi, kita bicara tentang teman-teman punya $2.000, mungkin kita naikin ya, teman-teman punya uang $5.000. Kalau floating apa yang terjadi? Pasti akan pikiran, pasti akan khawatir, pasti akan takut, pasti akan, wah gimana ini, panik ya. Nah, tapi kalau kita punya 5, kita bagi 1.000-an, floating 1, floating kecil, ya kita nggak akan kepikiran. Kita akan lihat, oh satu akun lagi floating nih, yang lain aman, yaudah, mental lebih stabil. Karena apa? Karena kita melihat akun yang lain ini sebagai safe money. Adalah uang yang aman. Uang aman di dalam akun ya. Safe money di luar akun ada lagi. Kalau kita pahami literasi keuangan, safe money itu penting. Tapi di dalam akun kita menciptakan kondisi safe money, di mana ada balance yang sedang tidak menghadapi floating. Akan lebih menenangkan emosional kita ketika melihat akun yang lain yang floating. Yang kedua, masih tentang menjaga psikologi trading, adalah menghindari loss control atau greedy. Kadang kalau kita punya satu akun $5.000, fokus kita kemana? Fokusnya adalah ke berapa besar kita bisa cuan bulan ini. Itu tidak mendidik. Kadang yang lebih menurut saya tidak tepat adalah trading di target. Trading di target itu menurut saya kurang tepat. Kalau tidak mencapai target, dikejar targetnya. Sama kayak kita jualan, kayak itu bisnis. Kita jualan sesuatu, ya kita berharap jualannya laku, ya kan? Tapi mana ada kita bisa tahu atau bisa setiap hari wajib jualan kita profitnya sekian puluh juta atau sekian juta, atau misalnya kita jualan gorengan, kita berharap setiap hari jualan 1.000 piece habis. Ya mungkin ada hari-hari tertentu laku, sold out, tapi nggak mungkin bisa setiap hari selalu. Dan kalau nggak habis, kita paksa jual. Nah, beli gorengan saya, Pak, beli tempe saya, Pak, beli tahu saya. Mana bisa? Rezeki udah ada yang ngatur. Kita cukup bekerja, fokus, ya udah biarin rezeki itu ngalir. Sama halnya dengan trading. Kita udah set up, kita udah maksimalkan sebaik mungkin, kita udah gunakan sistem trading sebaik mungkin, ya udah rezekinya udah ada yang ngatur. Kita nggak perlu memaksakan harus profit sekian. Nah, kalau di tengah akun tadi, karena kita tidak fokus terlalu dengan profit, kita fokusnya adalah gimana caranya bisa dari 5 akun menjadi 6 akun, menjadi 7 akun, menjadi 8 akun, dan seterusnya. Itu. Yang terakhir adalah membangun portofolio. Karena kita ternak akun, otomatis portofolio kita menjadi multi account. Kita menjadi manajer investasi atau manajer akun trading terhadap portofolio resiko kita sendiri. Kedua, menjadi lebih profesional karena setiap akun sistemnya tidak bercampur. Jadi sistem tradingnya berbeda akun tadi, bisa terukur mana sistem yang memberikan profit bagus, mana yang tidak. Sehingga kita bisa lebih mudah untuk evaluasi. Kalau tradingnya jadi satu, sistemnya campur-campur, ya kita tidak bisa melakukan evaluasi. Itu. Ini ada pertanyaan nih. Untuk mengatur satu akun yang floating dan diinjek dari akun yang lain, apakah dibantu dari tim atau kita yang pantau sendiri? Itu harus dilakukan atas kesadaran teman-teman, karena kita tidak berhak dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap akun teman-teman, kecuali teman-teman melakukan request ke tim NS. Misalkan Bos Niko minta tolong, jadi ada bukti chatnya, kalau kita ingin dibantu merubah settingan atau internal transfer atau apapun itu, tapi berdasarkan request-nya teman-teman. Jadi tidak boleh tim kita yang intervensi atau ngide sendiri, itu nggak boleh. Malam Bos Hanafi, selamat bergabung. Itu. Nah yang kedua, ini ada pertanyaan lagi. Kalau kita punya 5 akun, semua akun dimainkan atau satu? Ya 5-5-nya ini akan running. Kita sudah menciptakan berbagai EA
trading, berbagai EA Forex yang bisa teman-teman gunakan. Dan tim kita sudah melakukan riset, total kita ada 10 setup saat ini, bisa digunakan di 10 setup itu bisa running bareng-bareng. Pairnya beda-beda, settingannya beda-beda, EA-nya beda-beda. Nah, silahkan dimanfaatkan. Seperti itu. Mungkin next, syaratnya. Oke, sebelum lanjut, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, Bos Narko, yang belum terjawab. Jadi tadi ada yang tanya nih, kalau gabung apakah file EA-nya nanti diberikan sama settingannya? Untuk file EA dan setup tentu pasti akan kita berikan. Kita ada installer, ada panduan, bahkan ada tim support juga. Kalau teman-teman mungkin kebingungan dengan EA-nya atau minta bantuan untuk panduan instalasi, untuk settingnya seperti apa, bisa langsung minta bantuan ke tim NS. Dan kita juga ada forum EA yang isinya itu member-member EA NS bisa saling sharing, bisa saling menyemangati satu dengan yang lain juga. Bahkan kalau ada mungkin ada update, ada news ataupun ada pemberitahuan terkait EA, pasti kita akan infokan di forum EA. Seperti itu. Ya, oke. Jadi saya lanjut. Untuk pertanyaan tadi, sesuai yang dijawab Bos Niko, filenya teman-teman akan dapat, teman-teman bisa instalasi sendiri ataupun dibantu tim NS. Ya, jadi ini salah satu bedanya EA real dengan EA yang abal-abal. Kalau teman-teman kemarin dengar EA Ponzi dan lain sebagainya, teman-teman tidak akan mendapatkan file EA-nya, hanya akan titip uang. Di kita tidak menerima titip uang, kita banyak ditawari untuk minta tolong tradingkan sekian miliar, kita nggak butuh itu. Kita fokus di pengembangan sistem trading, bukan pengelolaan dana, dan kita juga tidak ada perizinan untuk mengelola dana teman-teman. Nah, tapi teman-teman akan mendapatkan filenya, akan mendapatkan panduannya, akan mendapatkan penjelasannya, dan kita pastikan kalau teman-teman mengikuti panduan, teman-teman akan mendapatkan bagaimana cara menggunakan EA dengan baik. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita akan masuk ke 4 syarat ternak akun. Oke, kita langsung cepet aja ya, biar nggak kelamaan ini. Karena yang di Instagram kan ada limit 1 jam. 4 syarat ternak akun pertama punya sistem trading pasti yang sudah teruji. Jadi sistem tradingnya itu bisa manual, bisa otomatis. Kalau otomatis itu lebih menghemat waktu dan tenaga. Kalau manual kan susah nih. Kita gimana caranya? Trading berbeda-beda pair di 5 akun berbeda, mantengin chart tiap hari. Itu nggak gampang. Terus sistemnya kalau misalkan otomatis ya harus sudah teruji. Sudah di backtest, forward test minimal 1 tahun atau lebih. NS apakah melakukan forward test, backtest minimal 1 tahun? Jawabannya adalah minimal kita 3 tahun, 4 tahun. Kita nggak cuma minimal 1 tahun. Kita backtest dari sebelum pandemi. Karena sebelum pandemi, ketika pandemi, dan sampai hari ini itu melewati berbagai kondisi market yang berbeda-beda. Baik faktor corona, faktor kebijakan-kebijakan, bahkan faktor perang Rusia-Ukraina juga. Itu menurut saya cukup baik menjadi pertimbangan. Nah, berikutnya memiliki tidak hanya satu sistem. Karena kalau kita 5 akun sistemnya sama aja kan, Mas Adi mungkin mau menambahkan sesuatu. Tapi mungkin mikrofonnya bisa di-lock dulu Bos Niko biar nggak nyala-nyala. Ya, lanjut. Memiliki tidak hanya sistem trading ya. Nah, ini tidak hanya sistem trading itu artinya kalau misalkan 5 akun sistemnya sama aja ya, namanya copy trade, bukan ternak akun, bukan diversifikasi resiko. Nah, kalau copy trade, resiko terjadi 1 akun, yang lain kena. Gitu. Nah, terus kalau cuma punya 1 EA aja, atau 2 EA, atau 3 EA, tapi mau ternak 8 akun, bisa setup-nya dibedakan, atau pair-nya dibedakan. Terus yang berikutnya adalah punya modal ekstra. Karena kalau modal kita cuma $100, $200, tidak worth it jika di ternak akun. Karena apa? Tidak menutup biaya operasional. Nah, itu harus diperhatikan. Tuh, jadi biaya VPS, biaya EA-nya itu harus teman-teman hitung. Dan tentu saja profit yang ingin teman-teman hasilkan. Kalau modalnya mepet, profitnya kecil, tidak bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan tambahan yang teman-teman harapkan, kan juga ngapain kita trading. Nah, berikutnya adalah tidak deposit hanya pada 1 akun trading tadi, itu syaratnya. Terakhir adalah tujuan, yang punya tujuan jelas, sabar, dan disiplin.
Jadi tidak mencampur sistem yang sudah jalan pada masing-masing akun. Artinya apa? Ya biarin sistemnya masing-masing. Jangan dicampur-campur, jangan dirubah-rubah. Tujuan kita Ternak Akun adalah membangun portofolio trading kita menjadi lebih banyak. Nah, jadi kita harus fokus di situ. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa layernya hanya 7 dan kenapa layernya banyak? Kembali lagi, itu masuk dalam bagian setup. Jadi setup yang udah diuji dari backtest kita beberapa tahun ke belakang ataupun forward test kita. Kalau layernya disamakan, hasil backtestnya pasti akan berbeda. Karena mungkin di level itu ibaratnya pernah open maksimal berapa transaksi, itu yang mempengaruhi hasilnya. Nah, jadi itu alasannya adalah karena hasil dari risetan tim kita. Tuh. Oke, next. Nah, mungkin kita langsung ke contoh portofolio Ternak Akun NS Charity, Bos Narko. Mungkin saya yang share gantian aja. Nah, ini tampilan Ternak Akun kita. Ini akun NS Charity. Nah, ini kalau teman-teman lihat di layar, VPS saya sendiri seperti ini. Ada Ternak Akun 1, 2, 3, 7, 8, dan ini ada VPS saya, VPS 2, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, jadi kita ke yang NS Charity, akun kita untuk charity. Nah, saya akan taruh lebih jelas dulu. Adalah akun kita untuk yang kita gunakan profitnya untuk charity, untuk kegiatan amal. Biar makin berkah, biar trading ini jadi sumber rezeki banyak orang, nggak cuma saya aja, nggak cuma tim NS aja, nggak cuma teman-teman aja. Nah, kita ke akun yang pertama. Nah, ini pasti banyak ibu-ibu suka ini. Ini adalah akun khusus gold atau khusus emas. Kondisi saat ini sedang floating 5%. Nah, jadi ini trading emas floating 5%. Padahal ngebuy-nya dari pucuk. Setupnya seperti setup kita menabung emas. Saya yakin teman-teman paham, karena menabung emas ini ya kita hanya beli untuk jangka panjang. Nah, kadang kalau kita nabung emas, kita telat untuk jual emas di harga yang bagus. Nah, kadang kita telat untuk jual emas di harga yang bagus. Tapi kalau dengan EA kita nggak telat. Kenapa? Ketika dia beli, harganya dia langsung jual. Beli lagi, harganya dia langsung jual. Nah, dan ketika floating, jarak average-nya itu panjang. Teman-teman bisa lihat jarak average-nya itu panjang. Ya, ini dengan Expro V3. Sekarang sudah bisa dengan Expro V5 untuk yang setup gold-nya. Betul ya, Mas Niko ya? Betul, Mas Narko. Oke, dan floating-nya ini floating 5% aja. Profitnya dari akun ini pertama kali running, itu di bulan tanggal 26 bulan 8, itu profitnya udah 10% lebih, $108. Nah, akun yang kedua, kita lebih cepat, kita persingkat nih, kita pakai Unspro V5 yang terbaru, pairnya Euro USD. Ini kalau kita tanya floatingnya berapa, cuma $1, ini 0,1%, nggak floating ini kalau saya bilang. Terus kalau kita lihat historinya dari akun ini running, ya, dari akun ini running dari tanggal 26 bulan 8 juga, profitnya udah 31%. Ini real portfolio. Teman-teman bisa lihat di YouTube juga live trade-nya. Kita upload di YouTube ya sama Bos Niko, di maintain akun ini, ditunjukkan live trade-nya di YouTube. Akun berikutnya tanggal 22 bentar, tanggal 19 bulan 9. Ini profitnya udah 51%, $500 dalam waktu kurang dari 6 bulan. Ini Unspro versi 3 AUD/USD. Nah, ini yang saya maksud. Sempat ada floating besar, ya, sempat ada floating besar,
Lalu dari akun yang nganggur saya pindah ke sini $1.000 dan survive, selamat. Akhirnya clear dan memberikan profit yang cukup lumayan lah. Sehingga akun ini yang dari semua akun ini profitnya sampai 51% sendiri dalam waktu 6 bulan. Sekarang ada floating nggak? Clear, nggak ada floating. Masih ada profit $18 juga yang belum di withdraw. Next, akun keempat ada Lazy Pro. Profitnya 34%, $348. Nggak ada floating juga, floating kecil. Next lagi, profitnya $394. Iya, profit kiri bawah ini. Nggak ada floating, clear. Next lagi, ini profit 19%, $193. Floatingnya clear, cuma minus $1. Ini akun running, ini nggak floating kalau saya bilang. Terakhir akun terbaru, akun ke-7. Ini akun baru running, baru jalan. Baratnya masih bayi. Profitnya udah 3%, $32. Floatingnya berapa? Floating profit 0,29. Ini nggak floating juga, ini baru running. Nah, ini semua berawal dari cuma satu akun. Ada profit, kita manfaatkan untuk charity, ada rezeki, saya tambah jadi akun kedua. Jadi 2 akun menghasilkan profit lagi jadi akun ketiga. Jadi 2 akun ini deposit, akun ketiga hasil profit. Paham ya? Terus, ada rezeki lagi, saya tambahkan ke akun keempat. Awalnya semua akun ini nama saya, lalu saya pindah ke namanya Bos Niko. Nah, saya ada akun lain nih yang saya pakai untuk ternak akun juga ini. Saya ada akun lain yang saya pakai untuk ternak akun juga. Jadi, kita kebanyakan akun kalau pakai nama saya pindah ke namanya Bos Niko. Yang awalnya 4 akun, dari 2 deposit, 1 profit, deposit lagi. Hasil akun ke-5, ke-6, dan ke-7, ini semua dari hasil profit akun ternak kita. Udah nggak nambah-nambah lagi. Nah, inilah powerful-nya dari kita menggunakan konsep ternak akun. Historinya jelas, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa cek, bisa manfaatkan juga untuk menambah literasi ilmu keuangan teman-teman. Nih, ini baru tanggal 7 bulan 11. Berarti bulan 11, 12, 1, 2, baru 4 bulan. Profit udah 20%. Floatingnya clear semua, aman semua. Yang paling besar ya hanya gold tadi, hanya 5%. 5,7% kalau teman-teman tanya. Dan ini ada pertanyaan, deposit di awal berapa? Semuanya kita ratakan akun $1.000. Tapi teman-teman bisa mulai dengan $500. Nah, jadi teman-teman bisa mulai dengan $500. Tapi kita kalau tanya rekomendasi ya $1.000-an. Dibagi berapa akun, mau berapa akun yang recommended. Semakin banyak, semakin safety. Semakin resikonya kecil di setiap akunnya. Mau 5 akun, 7 akun, 8 akun, 10 akun, silakan. Ini ada pertanyaan, serius nanya, sehari bisa dapat dari trading? Saya serius jawab, nggak bisa ngitung, akun saya banyak. Akun saya 27 akun. Yang mana nggak mungkin tiap hari saya cekin satu-satu. Dan udah diwakilin tim yang ngecek juga. Dan ada akun yang memang ditarik profit mingguan, ada akun yang ditarik profit bulanan, ada akun yang ditarik profit mungkin beberapa bulan, ada yang ditarik memang khusus charity. Ini nggak ngitung. Teman-teman tanya profitnya berapa setiap hari ya lebih lah kalau $10. Jadi kembali lagi ke teman-teman. Yang kita bagikan bukan jual kelas. Kalau teman-teman banyak yang komentarnya, wah jual kelas. Ini nggak jual kelas lagi, ini kita berkelas. Ini kita bangun suatu ekosistem trading yang harusnya teman-teman bisa terima kalau teman-teman membuka sudut pandang teman-teman itu dari segi bisnis, ngembangin portofolio akun trading dengan memanage manajemen resiko yang lebih canggih. Itu. Nah, ini ada pertanyaan nih, dana awal boleh maksimal itu berapa ya? Misal pas ada badai.
Nah, itu kembali lagi, ketika kita menghadapi badai, ada selalu dua opsi, antara survive atau biarkan money management yang kita batasi kerugian tadi bekerja. Kalau kita mau survive, artinya kita butuh modal tambahan dari akun yang tidak floating tadi untuk injek. Nah, sebelum melakukan itu, kita harus analisa dulu. Harga ini kuat turunnya sampai berapa? Batasan resikonya, stop out-nya sampai berapa? Margin call-nya sampai berapa? Nah, kalau teman-teman nggak paham caranya, tim kita bisa bantu. Nanti kita akan kasih analisa yang pair bos ini sedang hadapi floating gitu loh. Pair yang sedang bos hadapi ini floatingnya sampai seperti apa, analisanya bagaimana, kita akan bantu. Nah, ini kembali lagi, kita akan jika yang sedang floating itu tim kita, berapa yang akan kita injek, kapan kita open lagi, dan kita sudah membantu banyak orang terbebas dari yang namanya floating, survive dan clear. Itu udah banyak banget. Banyak dari mereka japri, tanya, minta tolong kita bantu. Tuh. Nah, ini ada pertanyaan, kalau Rp1.000 jadi 5 akun, menurut saya terlalu beresiko, terlalu kecil. Tadi rekomendasinya per akun 500. Paling minim. Kalau kalian punya 1.000 ya jadi 2 akun. Ya. 2 akun cukup. 1.000 jadi 2 akun masih oke. Tapi kalau 1.000 jadi 5, per akun $200 kurang maksimal. Nah, nanti kalian yang nonton live kali ini akan saya kasih voucher spesial diskon. Silakan screenshot, silakan info ke admin, nanti silakan bilang saya mau diskonnya hari ini. Karena saya lagi excited, profit live trade-nya bulan ini kita hampir selalu take profit, akurasinya 80% lebih. Karena saya lagi happy banget, rezeki juga puji Tuhan lancar. Spesial pada malam hari ini, karena ini masih bulan Valentine, saya akan kasih teman-teman diskon 14% yang bisa digunakan untuk membeli EA yang bisa teman-teman pakai untuk terakun. Mau itu 2 akun, 3 akun, 5 akun, 8 akun, silakan dimanfaatkan. Diskonnya 14%. Terus ini ada pertanyaan berikutnya. Besarnya injek dana sampai berapa ya? Itu tergantung kita bagi ini, misalkan satu akun $1.000, kita injek dari akun yang nganggur ini pindah 500, akun lain 500, sambil dianalisa. Jadi kita nggak bisa langsung, oh mau injek segini, survive, nggak bisa gitu. Kita bisnis, kita trading. Tentu analisa diperlukan. Tadi ada yang tanya berapa total ternak akunnya, tadi saya sudah jawab, sekitar 20-an lebih. 27 udah nggak kehitung. Ada akun yang saya pakai sendiri, ada akun yang saya kasih untuk orang rumah, ada akun yang buat tim, ada akun charity, udah nggak kehitung bos sih. Nah, EA-nya waktunya bagaimana? Apakah tetap open? Sejauh ini EA kita tetap open. Akun yang charity sebagai akun contoh, itu nggak pernah kita offin. Udah 2 tahun lebih. Dan survive aja sampai hari ini. Udah 2 tahun lebih. Mau NFT, mau Brexit, mau apa, tetap jalan terus. Tuh, kira-kira teman-teman ada mau pertanyaan lagi nggak nih? Atau Bos Niko ada mau sampaikan lagi nggak nih? Saya agak percepat karena Instagram ada limitnya, jadi kita nggak lama-lama, biar lebih maksimal. Nah itu diskon spesial pakai ternak akun tuh, silakan screenshot, kirimkan ke Bos Niko, nanti teman-teman bisa mulai ternak akunnya. Nah kalau teman-teman nanya EA yang paling bagus apa, rekomendasi saya teman-teman bisa. Nah gini, kalau teman-teman ambil ternak akun, teman-teman bisa gonta-ganti EA, jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau memulai, misalkan saya mau mulai 2 akun dulu, yang saya rekomendasikan adalah akun ini, sejauh ini pertumbuhannya paling stabil dan jadi dua ini recommended. Kalau teman-teman nanya recommended, saran dari saya apa, bisa coba Lexi Pro dan Ernst Pro, itu oke sih. Signalnya lemot, mungkin signalnya teman-teman ya, atau signal saya lemot Bos Niko. Perasaan saya kenceng ini. Delay sedikit Bos Arko. Oh sempat delay ya, soalnya hari ini tadi ada tagihan internet ini.
ada tagihan internet, mungkin habis resetan, jadi agak delay ya. Mungkin kena limit, Bos Narko. Oke. Kan yang oke ini. Tadi apa yang mana? Apakah yang penjelasan rekomendasi EA, ya. Nah itu tadi, kalau kita bahas ulang lagi ya, untuk EA yang recommended, EA yang recommended adalah Ernst Pro dan Lazy Pro. Ernst Pro versi terbaru, versi 5, dan Lazy Pro versi 2. Tapi teman-teman kalau beli EA untuk tenaga, teman-teman bisa gonta-ganti. Saya kurang cocok nih pakai Ernst Pro, saya mau ganti Lazy Pro, bisa ya Bos Niko ya? Kalau misalnya Lazy Pro kurang cocok, saya mau ganti Meta Pro, bisa banget. Teman-teman dapat semuanya. Mungkin Bos Niko bisa tunjukin nih, apa aja yang bisa didapat dari ternak akun. Kalau teman-teman beli, benefitnya apa aja? Oke, sebentar. Nah itu Bos, iPad Air itu keren tuh. Sudah total 24 akun. Ayah, istri, anak, keponakan semua punya. Nah ini ada pertanyaan bagus. Akunnya yang dipakai tipikalnya standar, mikro atau sen. Nah kita selama ini pakai jenis yang mikro. Tapi mikronya di broker yang kita gunakan tulisannya sen. Tapi $1 yang tercantum ya $1 atau 15.000 rupiah. Jadi kalau kayak tadi saya tunjukin itu profit $300, ya artinya profit $300 atau sekitar 5 jutaan rupiah, bukan 300 sen. Cuman tipe akunnya tulisannya sen karena mikro beda. Itu. Tapi lotnya bisa lebih maksimal. Tuh. Kalau tanya yang rekomendasi ambilnya berapa tahun? Coba Bos Niko bisa tunjukin dulu yang ini nih. Yang harga-harganya. Nah, saya tunjukin ke yang nonton juga nih. Ini harga-harganya. Kelihatan ya, teman-teman ya. Harga-harganya kan teman-teman kelihatan nih. Beda broker bisa beda tipe akunnya. Kalau dulu sempat kita pakai XM itu nama akunnya mikro, kalau HFM sekarang nama akunnya sen, tapi sama, dolarnya yang didapat sama. Nah itu harganya. Teman-teman bisa lihat ada yang itu harga beserta diskonnya. Contoh nih, misalkan teman-teman mau beli yang, saya nyoretnya setelah ya. Misalkan teman-teman mau beli yang 5 akun, tadi seperti saya jelasin, teman-teman mau beli yang 5 akun. Masa aktifnya 3 tahun misalkan. Nah, 5 akun 3 tahun itu harganya 13.500.000. Dipotong diskon 14% tadi. Manfaatin diskonnya nih, mumpung lagi baik ya. Dan diskonnya hanya berlaku untuk malam ini. Jadi kalau mau dapetin diskonnya bisa DP dulu. Nah, 5 akun 3 tahun itu udah dapat potongan 25% plus 15%. Artinya diskonnya teman-teman udah 40%. Jadi harga 13,5 juta aja. Kalau enggak diskon mungkin harganya 20 jutaan. Nah, habis itu masih dipotong 14% lagi. No, kurang murah apa? Kalau misalkan 8 akun, mau 5 tahun, diskonnya udah 30% plus 20%. Artinya berapa? Diskonnya teman-teman 50%. Harusnya harganya 45 juta, ini cuma jadi 22 juta aja. Jauh lebih murah. Belum ditambahi potongan 14% lagi. Itu lumayan banget. Bisa dimanfaatkan. Terus ini ada yang tanya, pakai akun standar safe nggak kalau modal 1.000? Jawabannya tidak. Karena akun standar sama akun mikro itu 100 kalinya. Karena lotnya itu per 100. Kalau misalkan kita bicara $500, kalau pakai akun standar silakan pakai $50.000 atau sekitar 750 juta. Kalau itu ditanya aman nggak, baru saya bilang itu sama resikonya dengan yang nah ini mumpung lagi on fire kita kasih diskon yang maksimal. Mulai lagi teman-teman, waduh, ini mungkin banyak yang pakai ya. Ini kita live-nya 2 device. Kang Fauzi lagi teleponan sama pacarnya di depan balkon. Nggak apa-apa, kita next, Bos Niko next slide.
Nah, fasilitasnya nih, tadi seperti yang saya bilang, kalian bisa gonta-ganti EA, bebas pilih, dan gonta-ganti. Terus maksimal balance per akun itu bisa sampai $33.000. Bayangin tuh, kalau kalian 5 akun, berarti totalnya bisa 500 juta kali 5, kalian sampai 2,5 M. Terus gratis VPS. Nah, saya minum dulu. Lanjut, dapat gratis VPS. Kalau kalian beli perlipatan 5 juta, ya, itu dapat VPS 6 bulan. Kalau beli yang 10 juta, dapat gratis VPS 12 bulan. Nah, itu senilai jutaan rupiah itu. Kita tahu sendiri VPS gak murah. Nah, dan gabung live trade di mana? Gabung live trade di grup VIP. Senin, Rabu, Jumat, fasilitas live trade gratis buat teman-teman. Plus kalau ada profit dari live trade pakai akun khusus live trade-nya saya, dengan 27 akun, salah satu akun live trade. Kalau profitnya kita bagi 2, setengah buat saya, setengah buat yang nonton. Tuh. Nah, terus tuh VPS-nya lagi murah juga tuh harganya tuh. Dari harga 1.360 jadi 1.050.000. Kok bisa turun jauh? Saya yang subsidi loh, kurang baik apalagi Narko Santoso itu. Udah kasih harga murah, kasih diskon, VPS-nya disubsidi, VPS kita nggak kaleng-kaleng, 1 VPS bisa sampai 7 akun. Masih penuh pertimbangan. Nah, ini kita mau maju bareng, sukses bareng, caranya ada, jalannya ada, tinggal action-nya yang teman-teman harus kencengin. Bos Narko pelan-pelan, nanti habis suaranya, nggak bisa live trade besok malam. Nggak apa-apa bos, kita lagi on fire untuk memberikan ilmu ke teman-teman. Jadi lagi on fire untuk memberikan edukasi ke teman-teman. Jadi kalau misalkan suaranya habis, ya nanti minum vitamin, sehat lagi, gas lagi. Nih, ini teman-teman baca chatnya, ini seru nih chatnya teman-teman. Nah, asik kan nih. Terus ada pertanyaan lain nih. Bu, nanya, kalau misalkan ambil yang 3 tahun, bisa langsung bayar VPS untuk 3 tahun sekalian kah atau per tahun? Bisa per 3 tahun. Tinggal langsung aja. Berarti harga 1.050.000 dikali 3. 3 juta 150.000 rupiah. Coba ke yang tadi, Niko. Yang slide sebelumnya. Nah, contoh nih, kalau kita ambil yang 3 tahun. Kita ambil yang 3 tahun. Nah, berarti kan yang ini atau yang ini kan, tinggal mau berapa akun. Nah, kalau teman-teman ambilnya yang 4 akun atau 5 akun atau 8 akun, atau ambilnya yang ini 3 akun 3 tahun ini sama 2 akun, teman-teman akan dapat gratis VPS selama 6 bulan atau 1 tahun. Jadi teman-teman tinggal bayar yang 2 tahunnya aja. Gitu. Jadi lumayan lah buat teman-teman. Maksimalkan tuh benefit-benefit lebih yang kita berikan tuh, maksimalkan aja. Nah, ini katanya Ko Franky kurang ngopo jal. Nah, kita kasih maksimal, kita kasih benefit lebih, kita support sistem teman-teman, kita jadi support sistem. Bahkan banyak yang chat saya di jam-jam 2 malam, jam-jam 3 pagi, jam-jam 11 malam. Dibales ya? Balas. Chattingan saya selalu bersih. Kalaupun nggak kebales, hanya antara 2 hal. Pertama, saya tidur. Kedua, saya sedang nyetir. Bahkan saya lagi makan aja masih balesi teman-teman. Lagi live trade gini ya mungkin ada 3 hal. Tidur, lagi nyetir, atau lagi live trade. Kadang lagi nyetir aja juga saya balesin pelan-pelan nih. Ambil nyetir tuh, ambil balesin. Oh, ini analisanya gini. Dan ini ada pertanyaan lain nih. Jika saya sudah ada Earns Pro V5 default, ingin nambah Earns Pro optimasi, itu bisa masuk kan harga yang untuk aku tambahan itu. Nah, itu kalau itu yang ikut metode lama, kita bukan price list yang baru, itu bisa nanti langsung ke Bos Niko aja. Tapi kalau kita jual yang price list baru sesuai yang ini. Tapi kalau yang masih ikut harga lama, silakan langsung, jadi benefitnya maksimal. Nah, ini ada yang menarik nih, ada yang bilang uangnya tidak cukup.
Semoga kedepannya bisa cuan baru beli. Makanya ikut yang VIP NSFX, ikut yang Signal. Teman-teman trading pakai Signal kita. Silakan dimanfaatkan jadi pertimbangan. Atau kalau misalkan profit saya bagi lewat Sakuku, ikut ngeklaim gratis. Kayak kemarin tuh dapat, setiap orang dapat 50, dapat 30.000, dapat 40. Bahkan ada yang ngetek setiap live trade ikut, total udah dapat 200.000. Bayangin tuh, sekali kita bagi-bagi sampai 50-60 orang. Terus masih kurang, kemarin saya udah umumin di live trade. Kita lagi cari trader yang mau kita modalin. Tuh, langsung melek semua tuh. Saya yakin yang melihat layar ini langsung melek dan melotot semua. Kita cari orang yang mau saya modalin, tapi harus menunjukkan skill dan mau berbagi juga cara tradingnya atau analisanya ke teman-teman yang lain. Modalinnya nggak kayak modalin yang di luar sana yang bagi hasil dan senian. No, kita modalin profitnya sendiri sana, ambil sendiri sana. Mau di withdraw tiap hari ya silakan, profitnya bukan modalnya. Nah gitu. Jadi silakan ikut live trade yang Senin, Rabu, Jumat kalau teman-teman mau dapat kesempatan untuk dimodalin sama NS. Syaratnya gampang banget, tunjukin skill trading kalian. Belum punya skillnya ya belajar dulu pakai sistem NS. Nanti kalau udah ada skill, teman-teman bisa menunjukkan skill dengan baik dan bisa mengedukasi yang lain, kita tinggal bicara butuh modal berapa. Nah ini ada yang kaget nih, modalin. kalau nah semua ada rule-nya. Tentu kita berharapnya kita memberikan modal, ya modal ini teman-teman kembangin. Semakin besar, semakin baik untuk teman-teman, jangan sampai habis, jangan sampai rugi besar. Kita akan batasi juga, ada rule-rule-nya. Contoh lotnya, maksimal kerugian per transaksi. Tujuannya apa? Ya kita menciptakan money management yang sehat. Kalau teman-teman tidak bisa mengikuti ini, artinya kan teman-teman nggak layak, nggak bisa trading, harus belajar lagi, perbaiki lagi. Setelah perbaiki, belajar lagi, ya baru kita bisa berikan lagi modalnya. Apakah ini hanya sebagai wacana, Bos Narko? No, kita udah modalin banyak orang. Salah satunya Project B3, udah beberapa dapat hadiah uang tunai yang mereka manfaatkan untuk sebagai modal trading juga. It's not, bukan cuma sekedar janji. Ya, ini bukan hanya sekedar janji, ini udah jalan. Kita bicara dan mengingatkan lagi proyek apa yang NS punya. Itu. Keuntungan saya apa? Ya, kalau saya percaya diberkati jadi berkat. Jadi di momen ini, dengan kerjaan saya, dengan bisnis yang saya kembangkan, dari bisnis ini bisa memberikan dampak positif ke orang lain, berbagi dalam bentuk yang lain, ya syukur-syukur rezeki saya lancar, bisa memberkati lebih banyak lagi. Snowball effect kalau orang bilang. Dibantu yang lain, syukur-syukur rezekinya dilancarkan untuk membantu yang lebih banyak lagi. Jadi poinnya bukan hanya untuk saya sendiri. Tuh, teman-teman silahkan terapin juga. Terbukti dari akun charity, akun live trade. Akun live trade itu akurasi analisanya 85% lebih loh. Setiap entry profit. Teman-teman kalau ngikut sempat floating paling gede 40% kan teman-teman lihat sendiri. Endingnya apa? Profit. Sempat floating 40%, endingnya balik dan profitnya bahkan sampai sekarang total akun live trade itu baru sekitar umur 2-3 bulan, profitnya udah 80%, 75% lebih. Terakhir live trade kita kemarin, profit $40, itu berarti 4%, 4% dalam satu kali trade. Kalau enggak dari rezeki yang dilancarkan tadi, mana bisa kita selalu diberikan akurasi yang bagus. Ingat, trading kan tetap probabilitas. Ada kemungkinan profit, ada kemungkinan loss. Normal itu. Nah, tinggal manajemen resikonya gimana? Mentalnya gimana? Nah, besok $40-nya akan kita bagikan di live trade besok. Ini hari apa, Bos Niko? Kamis ya? Ya, hari ini hari Kamis, besok hari Jumat. Nah, besok hari Jumat kita akan membagikan profit $40-nya itu. Mungkin mau saya pamerin dikit, teman-teman, nanti nggak dikira hoax. Nah, ini ingin jadi murid. Loh, kita trading bareng, jangan anggap saya itu suhu atau apa atau sifu, enggak lah. Kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama trading juga, kita mulai sama-sama dari nol. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, teman-teman bisa kelihatan kan? Nah tuh, dari 1000 profit 42,
Kelihatan ya ini ya yang Zoom ya. Oh, belum saya share screen ya. Belum di-share screen, Bos Narko. Mungkin Bos Niko bisa mengingatkan. Nah, ini kan akun kita kemarin nih. Salah satu akun juga. Nih, ini kita kalau cek semua history, ini semua transaksinya ketika live trade. Jadi kalau nggak live trade, nggak entry, kecuali udah ada perjanjian. Misalkan pattern ini terbentuk di luar live trade, saya akan entry. Selain itu enggak. Nih, kalau teman-teman tanya, deposit awalnya tanggal 19 bulan 10. Berarti kan, ya anggap aja bulan 10 mau habis, bulan 11, 12, bulan 1, bulan 2. Ya sekitar 4 bulan. Tapi tradingnya hanya seminggu 2 kali, 3 kali ketika live trade. Belum tentu ada peluang ketika live trade juga. Total profit saat ini $791, 80%. Di withdraw juga, ada deposit, ada withdraw. Dan dari total profit ini, separuhnya buat saya, separuhnya saya kasih teman-teman, 50%. Kalau rugi gimana? Ya sama, Narko yang tanggung. Masih ada profit $42, itu sekitar 600 ribuan lebih dikit, kita bagi besok Jumat jam 7 malam. Gitu. Jadi saya rasa materi ternak akun teman-teman udah di luar kepala sekarang, makin pinter ya, makin terupdate informasi tentang manajemen resiko. Dan ini ada ini menebarkan energi positif ya, kita akan menebarkan energi positif. Dan saya bulan Maret besok tanggal 3 sampai tanggal 6 akan ada di Bali. Terus setelah dari Bali mungkin saya mau muter-muter sekitar Jawa Timur, Sidoarjo, Tuban, Lamongan. Teman-teman yang di sekitar daerah sini bisa mungkin mulai konfirmasi ke admin, info kalian di daerah mana, kita akan samperin, kita akan ngobrol, saya akan traktir teman-teman ngopi bareng, sharing bareng. Saya akan kasih teman-teman hadiah spesial nanti, hadiah kecil. Biasa kalau Bos Narko hadir, biasanya kita akan bawakan hadiah kecil. Bisa merchandise, bisa juga robot trading yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah ini ada beda ya, naik Yaris sama Mustang. Beda, rasanya beda, terus juga servisnya juga pusingnya beda. normal lah, namanya tagihan datang nih ya, semua orang pasti akan aduh gitu. Tapi ya itu tadi, di balik itu semua kita harus lebih semangat mencari uang, karena semakin sini saya nggak tahu nih, teman-teman ngerasain juga nggak, merasakan bahwa pengeluaran akhir-akhir ini banyak, atau hanya saya sendiri sih? Toh Bos Niko merasakan nggak pengeluaran akhir-akhir ini itu banyak? Merasakan, Bos Narko. Nah, merasakan. Tuh, Bos Michael juga, saya juga kok banyak. Ini Bos Octavianus kapan ke Jakarta? Setelah dari Bali, saya ke Jakarta. Batam nanti dulu, sabar. Semarang kapan? Semarang dekat dari Solo. Kalau pas saya balik Solo, kita ke Semarang. Kediri gak kok? Kediri boleh. Nah, Bos Hanafi ngomong inflasi. Kalau yang saya garis bawah ini bukan ke inflasinya, tapi kayak ada aja kebutuhan pokok yang muncul. Nggak tahu kenapa, saya ngerasain seperti itu. Bayar inilah, bayar itulah, bayar inilah, bayar itulah. Pusing lama-lama. Nah, tapi kan justru dari situ nggak mungkin kan. Kita hanya berpikir untuk menghemat pengeluaran, terus jadi nggak makan. Yang awalnya makan burger, terus tiba-tiba jadi makan nasi bandeng. Kan tidak segitunya, apalagi kita cari uang. Gimana? Kalau masih ada uang nganggur, ya pakai buat ternak akun. Itu nasi kotak $1 murah banget. Bosnya ke Solo, saya praktek ke pedagang Banggreng di sebelah trading room NS. Itu nasi bungkus harganya $0,2 atau Rp2.000, Rp2.500. Itu lebih murah itu. Saya traktir sepuasnya. Saya kalau makan di situ, ini sharing ya, bukan pamer ya, bukan flexing ya. Saya kalau makan di situ, saya selalu habis nasi bungkus 200.000. Berapa itu berarti? 100 bungkus. 3 saya makan, sisanya ya terserah. Siapa yang datang silakan ambil. Dan itu asik, seru gitu loh. Jadi berbagi itu nggak harus selalu dengan uang kita kasih. Salah kalau kita berbagi hanya berpikir berbagi itu soal uang. Nggak. Berbagi itu soal kalau kita bisa meringankan beban orang, banyak kan meringankan, bukan sekedar uang loh ya. Misalkan dengan kita memberikan cara agar orang itu bisa mendapatkan uang, jadi caranya
bukan cuma uangnya, ibaratnya memberikan pancingnya, bukan cuma ikannya, bukan cuma ikan, terus membantu ketika ya dia lapar, butuh makan, kita bantu. Menurut saya itu jauh lebih baik. Itu. Ini ada bilang ganteng banget Kak Jose, wah. Saya merasa terpuji loh. Bercanda. Thank you Jose, thank you. Oke, ini tadi ada pertanyaan juga yang belum kejawab Bos Narko. Dari Bos Ya, Cahyo boleh. nih. VPS bisa sampai 7 akun itu RAM berapa? Lumayan murah. Nah, oke. Ini ada yang bilang kalau berbagi beban lemak gimana? Kalau bisa lemak ini dibagi langsung ditransfer lewat airdrop gitu, saya kirim sekarang. Ini mungkin saudara di Dubai. Oke, ke VPS. Jadi biar kita nggak hoax, Bos Niko, VPS kita berapa RAM-nya? VPS kita pakai RAM 1 GB. Oke, cek langsung ke VPS-nya. Bos Niko bisa share screen. Jadi biar nggak dikira kita hoax, kita buka VPS kita. Yang tadi Bos Niko atau saya, terserah. Dari saya nggak masalah. Sebentar. Oke, siap. Nah, jadi VPS bisa diakses dimanapun. Detik ini, menit ini saya di Surabaya, Bos Niko ada di Solo. Nah, unik kan? Narko Santoso ada di Surabaya, timnya di Solo semua. Ya itu, enaknya trading kita bisa kerja dimanapun dan kapanpun. Nah, ini VPS-nya diakses Bos Niko yang lagi di Solo. Nah, itu diakses. RAM-nya 1 GB. Dan ini yang perlu diperhatiin ya, saya kasih ilmu ya. Nih. Ketika kita menggunakan VPS, yang perlu diperhatikan selain kita tahu RAM-nya adalah memory usage-nya, penggunaan memorinya ini pastikan jangan stabil di atas 80%. Karena bahaya. Efeknya apa? Nggak meledak, enggak. Tapi akan membuat bisa restart. Kalau dia stabilnya di atas 80, di atas 90%. Ini kan stabil nih, 60-an% nih. Teman-teman saya lihat nih. Teman-teman saya lihat. Nah ini di daerah sini nih. Nah ini kan stabil di bawah, di kisaran 60% lah, itu bagus. Aman. Ya. Itu. Pertama, memori. Yang kedua apa Bos Niko? Yang kedua adalah CPU usage-nya. Nah, CPU usage-nya pastikan juga kalau bisa di bawah 80-90%. Cuman karena ini kita ngetes, kita paksakan, makanya kan rekomendasinya sampai 5 akun. Kita paksanya sampai 7 akun nih. Nah, CPU usage kita sampai 100%. Tapi apakah nge-lag? Apakah restart? Ternyata enggak. Nah, ini kan canggih. Nah, ini kenapa pentingnya kita melakukan riset dan development. Tapi memorinya tetap kita jaga, karena kalau sampai memori ini terlalu tinggi, dia akan restart. Tuh. Nah, ini ada pertanyaan nih. Satu komputer, kalau pakai VPS bisa ternak berapa akun? Nah, jadi bukan masalah berapa komputernya, tapi kita bicara VPS-nya. Karena VPS ini sama fungsinya dengan komputer. Ya, VPS ini fungsinya sama dengan komputer, menggantikan komputer kita agar ketika komputer kita shutdown, kita matikan, VPS-nya tetap jalan. Jadi EA kita itu tetap running di cloud. Nah, itu maksimal berapa? Satu VPS bisa 5 akun rekomendasinya. Kalau di kita tes sampai 7 akun jalan. Nih, kita tes sampai 7 akun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu jalan. Tapi kalau tanya rekomendasinya 5 akun lah. Jangan terlalu banyak. Biar apa? Biar tidak berat. Seperti itu. Itu teman-teman semua. Nah, ini ada yang bertanya, misalkan nih, kalau komputer mati, apakah EA-nya akan tetap berjalan? Tentu saja kalau kita pakai VPS, komputer kita mati, selama VPS-nya tetap running di cloud, di sana tetap running, nggak di shutdown, ya EA-nya tetap running, meskipun komputer kita mati, HP kita mati,
tetap running, tetap jalan, EA-nya tetap jalan 24 jam non-stop. Tuh, jadi EA-nya akan tetap jalan 24 jam non-stop. Itu teman-teman semua. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Bos Niko, apakah ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya Sudah 1 cukup, jam Bos setengah Narko. ini. Cuman ini tadi ada yang tanya nih. Oke, apa itu? Untuk ternak akun, saran saldo akun minimal berapa? Tadi juga udah sempat disinggung sama Bos Narko ya. Jadi untuk ternak akun, sarannya bisa mulai dari $1.000 per akun. Tuh, kalau pertimbangannya juga kita memperhitungkan ada biaya untuk VPS, ada juga untuk EA. Seperti itu. Oke, siap. Jadi tadi sudah dijawab lagi. Nanti kalau teman-teman masih punya pertanyaan modal apa atau yang lain-lain juga bisa ke tim teknis. Nomornya mungkin Bos Niko bisa tulis di kolom komentar biar teman-teman bisa catat. Ini saya tulis juga di Instagram, silahkan di screenshot. Itu nomor tim teknis kita. Kebetulan orangnya Bos Niko ulang untuk promo malam hari ini. Mungkin tadi teman-teman ada yang belum ikut atau belum tahu promonya. Ya, kalau tadi ada yang nanya komputer atau laptopnya ada spesifikasi khususnya, jawabannya tidak. Karena dengan RAM 1 GB aja kita udah bisa menjalankan EA, MetaTrader, dan juga MetaTrader. Jadi spesifikasinya tidak perlu yang gede-gede. Kalian pakai RAM 4 GB itu udah jalan banget. Kalau buat setting-setting EA, buat mempelajari EA itu udah cukup banget. Itu. Oke, gitu ya teman-teman semua. Kalau misalkan nggak ada lagi, berarti demikian materi pada malam hari ini. Singkat, padat, jelas, cepat, tapi yang juga nggak benar. Asam lambung udah naik sampai sini. Tapi demi meningkatkan ilmu teman-teman, saya sangat bersemangat hari ini. Udah berminggu-minggu saya sangat bersemangat. Bahkan sekarang konten di TikTok kasih ilmu juga, bahkan sehari 3 video, 4, 5, 6 video. Nah itu tujuannya apa? Biar teman-teman semua teredukasi. Jadi kita saling mensupport dan kita saling mendoakan agar teman-teman juga bisa sukses, dilancarkan tradingnya, tambah ilmunya, dan berdampak positif bagi orang-orang sekitar. Itu yang berkelas. Jadi nggak cuma sekedar kaya itu udah banyak yang kaya. Sukses itu udah banyak. Orang sukses pelit banyak banget. Tapi orang sukses yang benar-benar mau membantu orang sekitarnya, itu kelas itu namanya. Nah, jadilah orang seperti itu. Karena apa? Rezekinya nggak akan putus. Seperti air yang mengalir. Ya, keren itu. Lansoprazol ya. Kita udah jadi sahabat omeprazol, lansoprazol, dan prazol lainnya. Ini bahkan mana ya? Tadi di meja kok obat omeprazolnya kok. Udah ya omeprazol sebelum live trade. Di hashtag ya. Ya omeprazol sebelum live trade. Tuh. Ini nggak apa-apa, namanya asam lambung udah umur biasa lah. Udah nggak ngerokok. Gantinya sekarang vape. Enak ini. Oke gitu teman-teman semua. Manfaatkan promonya. Diskonnya udah gede banget. Plus masih ada 14%. Spesial hari Valentine buat teman-teman baik yang di Instagram maupun yang di Zoom. Nanti kalau teman-teman udah beli EA, benefit lain yang didapat adalah join ke grup EA. Jadi di grup kita sharing bareng, terus kita bisa berbagi setup, berbagi ilmu, bisa tanya-tanya. Di dalam grup berapa orang? Udah ada 1.000 berapa ini saya lupa. 1.109 member. Jadi total 1.109 orang yang udah pakai EA, tapi nggak semuanya ternak akun karena dari awal sampai hari ini yang ternak akun sekitar, kalau kemarin dari data sekitar 200 sampai 300 orang. Dan itu keren banget. Yang awam banget, langkah awalnya gimana? Silakan kontak Niko, tadi nomornya. Itu udah langkah awal aja. Daripada bingung, silakan kontak Niko. Energi positif, jaya. NC Coach, NC itu apa ya bos? Bos Virakut. Sehat selalu Narko, sehat selalu Bos Bram, teman-teman semua.
thank you juga Bos Michael nih, thank you sharing-sharingnya. Ya, kita saling mendoakan. Itu silakan di screenshot, tanya ke Niko, tanya apapun, Bos Niko dengan ramah akan menjawab, karena harusnya dia ini ngomong panjang, udah saya gantikan, nanti dia bagiannya yang ngomong panjang, ngetik panjang di kolom chat. Siap Bos Niko, bagi tugas? Siap, Bos Arko. Ya, betul. Oke, kalau gitu teman-teman, demikian live trade, live trade, karena akunnya saya tunjukin akun live juga yang dipakai trading. Demikian live edukasi, live webinar yang saya bawakan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, namanya manusia tidak luput dari dosa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang udah nonton, mendengarkan saya bercerita, sharing pengalaman, experience, dan portofolio trading saya. Portofolio ini dibangun juga nggak singkat, jatuh bangun, biayanya nggak kecil. Saya latihan mencoba sistem gagal tuh habis miliaran, dan itu nggak mudah. Tapi kita bagikan semua secara terjangkau, secara ekonomis untuk teman-teman bisa pakai dengan maksimal. Terus, loh, udah sukses kok. Nah, ini tambahannya. Udah sukses kok masih jual ini, jual itu. Kelasnya sekarang udah membuka lapangan pekerjaan dan mengembangkan teknologi sistem trading. Jadi nggak mungkin saya kerja sendiri. Timnya ada banyak, ada sekitar belasan orang. Mereka butuh juga income, mereka butuh hasil, mereka menghidupi keluarga kecilnya, ada yang jadi tulang punggung keluarganya. Jadi apa yang teman-teman ibaratnya bayar itu semua juga bukan untuk saya sendiri, tapi juga untuk tim yang lain dan untuk pengembangan. Termasuk tadi, ada yang kita olah, siapa tahu bisa teman-teman mendapatkan modal dari NS Trading. Bagi hasil enggak? Tuh. Oke, gitu. Sekali lagi, thank you semuanya. Saya Narko Santoso, pamit undur diri. NSFX, we trade better. Bye-bye, guys. Thank you, Bos Arko. Thank you juga buat teman-teman semua di sini yang udah ngikuti dari awal sampai akhir. Kalau masih ada pertanyaan, kita bisa lanjut di grup atau langsung WhatsApp ke nomor saya. Seperti itu, selamat malam, selamat kembali beraktivitas. We trade better.